Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini pertemuan pertama ya untuk mata kuliah aktuaria. Mari kita buka bersama dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Doa bisa dicukupkan. Kemudian seperti biasa agenda pertama kita nanti akan ada pemaparan kontrak kuliah, kemudian mungkin nanti ada pembagian kelompok untuk presentasi nanti untuk tugas, kemudian nanti ada sedikit materi mengenai pendahuluan untuk aktuaria sendiri. Kemudian saya share dulu untuk kontrak perkuliahannya. Jadi kita sepakati untuk mulainya 15.10 ya, 15.10 masuk, kemudian 15.15 saya mulai. Kemudian mohon maaf biasanya saya upload materinya di aula, cuman nggak tahu beberapa hari ini aula saya nggak bisa upload file. Muter-muter terus nggak muncul ininya apa, tombol uploadnya. Jadi mungkin nanti minta tolong dibentuk WA group mungkin ya. Kemudian ketua kelasnya siapa di sini yang bersedia menjadi ketua kelas? Coba saya lihat siapa saja di sini. Terutama yang laki-laki. Anton, Bu, Suwen. Oh, Mas Anton. Bersedia Mas Anton? Oh iya, baik kuliah. Oke, Mas Anton ya. Tolong nanti dibentuk WA grupnya. Kemudian di sini saya bacakan kontrak perkuliahan kita. Jadi mata ajarannya namanya aktuaria, kode mata ajarannya MAS 222. Beban studinya 3 SKS, kemudian untuk semester 4. Jadi nama mata kuliahnya masih aktuaria saja. Nanti di kurikulum baru nanti ada tambahan yaitu aktuaria 1, aktuaria 2 dan bahkan ada matematika keuangan 1 dan matematika keuangan 2. Nanti untuk aktuaria ini karena kita tidak ada matematika keuangan, jadi aktuarianya nanti didahului dengan matematika keuangan sedikit gitu. Oke, mohon maaf. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa semester 4 Prodi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi UNER dapat menghitung nilai uang dari suatu resiko. Nah, kemudian atribut soft skill-nya ada kejujuran, kedisiplinan, kerjasama dan keaktifan. Kemudian deskripsi mata ajarannya sebenarnya di sini nanti adalah perpaduan dari matematika keuangan dan aktuaria itu sendiri. Sehingga ini hanya beberapa saja dari keseluruhan ilmu aktuaria. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan awal yang baik untuk kalian. Kalau nanti ingin belajar lebih dalam lagi, nanti bisa dibuat skripsi, bisa. Kemudian mungkin nanti ada yang mau ujian aktuaris di PAI, silahkan. Itu berangkatnya nanti dari sini juga. Meski nanti butuh beberapa tambahan lagi. Semoga kurikulum barunya kalian bisa merasakan juga, sehingga bisa ikut juga. Sekarang sedang proses pengajuan. Untuk prasyaratnya statistika 2, kemudian penanggung jawabnya saya, dosen pengajarnya saya berkolaborasi dengan Pak Faris.
saya sebelum UTS dan Pak Faris nanti setelah UTS. Kemudian harinya Kamis jam 9 sampai 11 ruangannya online. Nah, strategi perkuliahannya dilakukan dengan cara ceramah dan latihan soal atau problem solving. Nanti juga ada diskusi juga. Kemudian bacaannya secara garis besar ada 3 ini, tetapi boleh mencari bahan bacaan di luar ini juga. Nah, yang pertama bukunya Pak Roni dari UGM, mungkin dulu ada yang pernah ikut sebelum pandemi dulu ada beliaunya ke UNER ya untuk memberikan kuliah tamu. Kemudian yang kedua ini buku tentang corporate finance, ini kita gunakan untuk yang bab matematika keuangan saja. Kemudian referensi utama sebenarnya yang ini Gupta. Ini Introduction to Actuarial Mathematics. Ini nanti bisa saya berikan. Ini juga yang saya berikan. Kalau yang pertama silakan membeli sendiri ya. Nggak ada soft copy-nya. Kemudian komponen dan metode penilaiannya. Nah, ini kok 6 komponen. 4 maksudnya 4 komponen yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Tugas, mahasiswa disarankan untuk selalu membaca ulang materi kuliah sebelumnya agar selalu siap untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini akan diberikan tugas minimal 2 kali yang diberikan sebelum UTS dan antara UTS dan UAS. Tugas dapat berupa tugas individu maupun kelompok. Jadi minimal 2 kali ya, bisa lebih dari itu. Kemudian untuk soft skill-nya terdiri dari 3 poin. Yang pertama kedisiplinan 30%. Jadi soft skill 100% saya pecah jadi 30 30 40 ya. Kedisiplinan 30%. Yang pertama mengenai keterlambatan kedatangan saat mengikuti perkuliahan. Keterlambatannya akan terekam di Zoom. Kemudian yang kedua tidak masuk kuliah tanpa izin. Tidak masuk kuliah tanpa izin 1 kali akan mengurangi nilai soft skill 5 poin dan kelipatannya. Jadi kalau 2 kali berarti ya kelipatan 5 kali 2, kalau 3 kali 5 kali 3 dan seterusnya. Absensi akan diberikan secara insidentil di aula. Untuk saya, mungkin nanti Pak Faris punya mekanisme yang lain, monggo. Kemudian untuk kejujuran dalam pengerjaan tugas UTS maupun UAS. Apabila tertangkap basah melakukan kecurangan, maka nilai tugas UTS atau UAS akan diberi nilai 0. Jadi misalkan tugasnya terdeteksi ada kecurangan, maka tugasnya saja yang 0 dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau tugas mungkin nanti tidak begitu ini ya, yang biasanya itu ya UTS dan UAS. Kemudian keaktifan 40%. Keaktifan meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Nanti selalu akan saya rekam siapa yang bertanya dan juga menjawab pertanyaan terkait materi. Ya. Yang kedua, keikutsertaan webinar atau seminar atau kompetisi terkait aktuaria itu nanti akan kami hargai dengan melampirkan bukti. Jadi buktinya misalkan untuk webinar ya sertifikat. Kalau kompetisi ya keikutsertaan pendaftaran gitu misalkan seperti itu. Jadi silahkan aktif di dalam dan juga aktif di luar. Kemudian selanjutnya seperti biasa ada UTS dan UAS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dan ke-15. Nah, bobot penilaiannya soft skill-nya cukup besar ya 15%. Kemudian tugasnya 25%, UTS dan UAS 30%. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini untuk jadwal perkuliahannya. Jadi kita langsung 3 jam ya kali 50 menit. Nah, sebenarnya di sini aktuaria yang kita bahas ini tidak sulit. Nanti kita akan banyak latihan soal, kemudian ada beberapa presentasi juga. Jadi nanti ada presentasi di minggu setelah UTS dan juga di akhir ada final project nanti di
minggu setelah UAS. Kenapa ini tidak saya letakkan di minggu pas sebelum UTS? Karena di sini tugasnya nanti akan mengenai matematika keuangan. Gitu. Jadi mulai pertemuan pertama, kedua sampai ketiga itu nanti kita akan membahas tentang matematika keuangan, kemudian baru masuk ke aktuarianya di minggu ke-5 tentang survival time, kemudian actuarial function of mortality tables, dan seterusnya. Ini ke bawah sampai penghitungan premi. Jadi sebenarnya ilmu aktuaria itu luas sekali, tapi yang kita pelajari baru sampai perhitungan premi. Sebenarnya ada valuasi aset juga ada. Nah, itu nanti yang akan ada di aktuaria 2. Semoga kalian masih bisa merasakan kurikulum baru nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, lain-lain mahasiswa yang persentase kehadirannya kurang dari 75% tidak boleh mengikuti ujian akhir semester dan hari libur akan diganti sesuai arahan dari dosen yang disepakati mahasiswa. Bisa diganti di hari lain atau mungkin belajar mandiri dengan disediakan materi-materi dari kami. Ada pertanyaan? Mas Anton nanti minta tolong ditandatangani ini ya, 2 mahasiswa. Kemudian dikirimkan lagi ke grup nanti setelah grupnya dibentuk. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin kita pembentukan ini dulu ya. Pembentukan grup ya. Untuk presentasi di tugas 1 sehingga sudah bisa mengerjakan dari sekarang karena waktunya agak mepet ya. Presentasinya di minggu ke-4. Saya lihat totalnya 17 ya, benar ya. Ini harusnya kurang 1 lagi nih. Soalnya 18 kan dengan saya dan Pak Faris. Ya, saya ajak ya langsung di aula. Sambil ngajak saya mohon izin ya Bu ya. Ya, silakan Nanti Pak. di materi saya itu nanti ada 1 minggu, di mana 1 minggu itu nanti saya menjalankan relasi saya dari untuk kuliah tamu. Jadi gitu ya. Sini user. Kemudian sambil ngajak, mungkin yang bisa dilakukan dari sekarang untuk tugasnya adalah mencari brosur ya, brosur kredit, angsuran kredit. Gitu. Bisa brosur-brosur yang cetak atau yang berasal dari website, asalkan sumbernya oke gitu nggak apa-apa ya. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Nah, ini mungkin
Jadi ada yang 3, ada yang 2, enggak apa-apa ya. Nah, ini sudah saya ajak. Mas Anton silakan direkam. Bu, Ya. ya mohon maaf. Iya. Bu. Ini kan saya 2 orang dengan KT angkatan 16. Nah, ini KT-nya belum join. Saya takutnya cutting-nya itu. Oke, oke, kalau Iya. gitu boleh yang lainnya. Jadi ada yang 4. Mungkin bisa gabung di grup 1 ya. Atau diacak lagi nggak apa-apa Bu Ul. Oh gitu. Iya, soalnya cutting-nya di StatMat itu juga jarang. Cutting-nya Iya. ikut StatMat saya. Mungkin ini juga yang nggak hadir ya kan harusnya. Kalau dengan Pak Faris harusnya 19 jumlahnya. Soalnya ini kalau diajak lagi tetap ikut gitu. Oh, atau ini ya biar ya oke, diajak lagi biar berpindah mungkin di grup Ya, mungkin di cutting-nya pindah kemana yang Oke. Nah, ini sudah oke. Nah, si Teza masuk mana ini? Teza masuk yang ini, kelompoknya Banyak, ya? Yazid sama ya banyak. Ya wes sip. Oke, Ini nanti berarti sampai akhir saya ya kelompoknya atau gimana? monggo silakan. Kalau mau dirubah sama Pak Faris boleh. Ya, jadi ini yang benar yang ABCD ya. Tadi yang 1, 2 tadi salah. Ini. Sudah direkam? Kalau sudah, saya bisa masuk Sudah Ibu. ke materi. Jadi materi pertama adalah Financial Mathematics. Ini referensinya bisa diambil dari buku Gupta, referensi ketiga dan referensi kedua. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah bunga majemuk, tapi sebelum ke bunga majemuk ada bunga tunggal atau bunga sederhana. Kemudian nilai sekarang dan nilai mendatang dan juga anuitas. Nah, sebelumnya ini tentang bunga, pasti semuanya sudah paham ya tentang bunga. Jadi bunga adalah biaya yang dibayarkan seseorang atas hak menggunakan uang orang lain. Jadi dia adalah suatu tambahan yang dibayarkan seseorang karena tambahan yang didapatkan oleh seseorang karena dia mempunyai hak menggunakan uang orang lain. Jadi ya seperti itu bunga. Jadi misalkan di sini kita punya uang yang asli adalah X. Nah, kita akan mendapatkan bunga sebesar X dikalikan I. I itu suku bunganya nanti, tingkat bunga.
Sehingga uang yang akan kita dapatkan adalah Y yang merupakan penjumlahan dari X ditambah X plus 1. Atau bisa kita sederhanakan menjadi ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalau ada orang yang mau memberi uangnya, pilih mana? Diberikan uang 10 juta sekarang atau 10 tahun lagi? Coba Mas Anton, pilih mana? Ya Bu, kalau saya lebih memilih dikasih 10 juta sekarang. Kenapa? Karena kalau misalnya dikasih sekarang bisa ditabung mungkin untuk investasi atau deposito, kemudian mungkin bisa jadi tabungan atau modal untuk usaha. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi benar kata Mas Anton. Jadi mending dikasih sekarang aja. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, kalau sekarang dapat 10 juta. Nah, kalau diinvestasikan nanti dapat bunga sehingga nanti 10 tahun lagi itu nilainya sudah tidak 10 juta lagi. Gitu. Meskipun tidak diinvestasikan, tetapi nilai uang 10 juta sekarang dengan 10 tahun kemudian itu sudah berbeda. Kalau dibuat beli apa-apa, mesti nilai uang kertas itu akan berkurang. Ya. Nilai uang itu akan berkurang. Gitu. Maka di sini kita akan sering menggambar seperti ini. Ya. Untuk menggambarkan nilai waktu dari uang. Jadi yang pertama kita bahas adalah bunga tunggal. Jadi bunga tunggal konsepnya seperti yang di atas tadi. Ya, misalkan kita menabung selama 1 tahun, setelah 1 tahun kita ambil. Gitu. Nah 1 tahunnya dapat bunga berapa? 5%, berarti ya konsepnya seperti ini, akan seperti ini. Berbeda nanti dengan bunga majemuk. Nah yang pertama kita pelajari adalah bunga tunggal dulu. Juga disebut sebagai bunga sederhana. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, rentang waktunya ini per tahun ya, kita anggap per tahun. Ini 0, tahun mulai kita berinvestasi, ini tahun pertama. Jadi misal ini awal investasi, kemudian 1 tahun selanjutnya, 1 tahun selanjutnya, dan seterusnya sampai tahun ke N. Nah, ini yang pertama investasi di awal periode. Kalau awal periode, terus ini satuannya itu tahun, berarti di awal tahun, di bulan Januari sudah membayar sejumlah uang, yaitu A. Kemudian ada bunganya. Sehingga di sini, yang di tahun ke-0 ini A, itu nanti di tahun pertama akan menjadi A ditambah bunga dikalikan nilai tersebut. Kemudian di tahun kedua akan menjadi A ditambah 2 kali A dikali I dan seterusnya. Nah, yang pengalinya I adalah A, tetap di awal tadi. A yang tetap di awal, sehingga nanti future value atau nilai mendatangnya adalah A, nilai awal, ditambah jumlah tahun dikalikan nilai awal dikalikan tingkat bunga. Gitu. Jadi ini bayarnya atau investasinya di awal saja. Kemudian tahun pertama menjadi ini, tahun kedua menjadi ini, tahun ketiga menjadi ini, dan tahun terakhir menjadi ini. Ada pertanyaan? Mudah kan ya? Ini contohnya juga mudah. Ali menabung sebesar 10 juta pada awal tahun 2010 dengan bunga 12%. Berapa nilai uang Ali setelah 5 tahun? Maka ya tinggal dimasukkan tadi rumusnya 16 juta. Kemudian kalau 16 hari bagaimana? Ya kita ubah dari tahun ke hari. Jadi 1 tahun itu kan sekitar 365 hari. Jadi kalau di keuangan defaultnya seperti ini ya. Kalau hari berarti 1 tahun 365. Kalau minggu itu 52.
Kalau tahu bulan itu ya 12. Sehingga ini 600 per 365 dikalikan 12% dikali 10 juta, yaitu 11,972 juta. Ada pertanyaan? Nanti mungkin soal-soalnya yang muter-muter di sekitar sini saja, misal berapa tingkat bunganya sehingga nanti setelah 10 tahun dapat sekian. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan dengan bunga sekian, saya bisa mendapatkan 1M di masa mendatang. Ya, berputar antara ini saja. Tapi ini baru yang untuk bunga tunggal. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Kalau di akhir periode berarti kita memberikan investasi tersebut di bulan Desember, ya akhir tahun. Maka di sini di tahun ke-0 tidak ada isinya. Adanya di tahun pertama. Oh, ini sudah saya record tahu belum ya? Kayaknya kok belum. Oh, sudah. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Karena sama-sama waktunya sebanyak N dan dia baru investasi di akhir tahun, berarti nanti di sini N-1. Contoh 1 masih tetap Ali tadi, Ali menabung sebesar 10 juta pada akhir tahun 2010 dengan bunga 12%. Berapa nilai uang Ali setelah 5 tahun dan 600 hari? Oh, ini coba dihitung. Saya bilang itu. Kira-kira besar mana investasi di akhir periode dan investasi di awal periode? Harusnya ya lebih banyak investasi di awal periode. Kenapa? Karena periode waktunya lebih banyak, pengalinya lebih banyak. Kalau tadi N, ini N-1. Gitu. Ini bisa dikerjakan sendiri ya, buat latihan sendiri. Ada pertanyaan? Kemudian yang sekarang bunga majemuk. Kira-kira apa pengertian dari bunga majemuk? Saya yakin sudah sering mendengar tentang ini. Pak Helda. Ya, Bu. Apa kira-kira bunga majemuk? Bunganya berbunga lagi, Bu. Jadi lebih dari 1. Ya, jadi berbunganya berbunga lagi. Pengalian nanti akan berbeda. Kalau tadi bunga tunggal, bunganya tambahan per tahunnya, bunganya selalu dikalikan dengan investasi paling awal. Tetapi kalau yang ini dia dikalikan dengan jumlah satu step di belakangnya. Jadi misalkan di sini present value-nya sebanyak A. Tahun pertama dia dapat A ditambah A kali I. Tahun kedua berarti dia dapat A ditambah A kali I yang merupakan pendapatan di akhir tahun pertama ditambah bunganya dikalikan nilai tersebut dan seterusnya. Ya, jadi semakin banyak tahunnya nanti semakin panjang ya. Tetapi nanti akhirnya ketemunya rumusnya seperti ini. Coba diuraikan ini sehingga nanti bisa mendapat rumus ini. Coba diuraikan. Karena ini judulnya matematika keuangan, harus sedikit coret-coret ya.
Saya kasih waktu ya sekitar berapa? 5 menitan. Gimana sudah? Marcel sudah? Sudah, Bu. Ya, mungkin bisa ini ya, share sebentar.
Ayo silakan Marcel. Saya masih scan, Bu. Bentar. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah, silakan. Jadi, kalau N sama dengan 2, berdasarkan rumusnya, berarti kan A plus A kali I plus A kali I ditambah A kali I kuadrat. Lalu, disederhanakan jadi bentuknya A dikali I plus 1 pangkat 2. Lalu, jika N-nya 3, maka nilai sebelumnya ditambah nilai sebelumnya dikali I. A dikali I plus 1 kuadrat dikeluarkan, difaktorkan sehingga bentuknya jadi A dikali I plus 1 kuadrat dikali I plus 1. Jadi bentuknya jika N-nya 3, A dikali I plus 1 pangkat 3. Jadi bisa dikatakan bentuk umumnya benar. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Marcel. Jadi analoginya seperti itu ya. Kalau 2 nanti polanya seperti itu. Kalau N-nya 3 dan seterusnya sampai sebanyak N. Oke, makasih Marcel. Saya lanjutkan. Nah, rumus yang bawah itu secara umum, rumus lebih umumnya lagi ya. FV sama dengan A dikalikan 1 ditambah I per K, di mana K-nya ini kalau dalam keuangan itu ketika suku bunganya tidak disebutkan per apa, berarti itu per tahun. Jadi dengan suku bunga 5%, misalnya seperti itu berarti per tahun. Ya. Sehingga K ini berfungsi jika itu kurang dari 1 tahun. Misalkan per semester ya K-nya 2. Misalkan per bulan ya K-nya 12 dan seterusnya. Jadi K itu pembagi untuk satuan waktu yang kurang dari setahun. Kemudian jika K-nya itu menuju tak hingga, lalu dengan kata lain pembaginya itu sangat besar. Kalau kita ini kan suku bunga paling besar kalau per hari saja 365. Biasa saja itu kan per menit per detik ya kan. Kalau kita lihat di misal pergerakan suku bunga itu kan bisa per detik ataupun bisa lebih kecil daripada detik gitu ya. Sehingga jika K itu menuju tak hingga, kalau 1 detik saja kan sudah 365 dikali 60 kali 60 kali 60 ya per detik. Itu sudah banyak, itu bisa didekati dengan limit K menuju tak hingga ini sehingga menjadi A dikalikan E pangkat KN. Ya, jadi bilangan Euler ini berubah menjadi ini.
Kemudian ini beberapa contohnya masih dengan Ali ya. Ali membeli rumah seharga 500 juta. Jika 10 tahun kemudian Ali menjualnya, berapa Ali harus menawarkan rumahnya sehingga tidak rugi? Diketahui bunga rumah 10%. Nah, kalau bunga rumahnya 10%, maka kita hitung future value-nya selama 10 tahun. Nah, nanti menjual rumahnya ya minimal adalah future value dari rumah itu minimal. Dengan asumsi rumahnya masih bagus, tapi kalau rumahnya masih sudah ada kekurangan ya jelas nanti ada pengurangnya lagi. Kemudian contoh 2, nasabah bank meminjam uang yang akan dibayar 40 bulan kemudian sebesar 900 juta rupiah dengan bunga 8%. Berapa jumlah nominal sekarang atau present value ya? Oh, bukan present value tapi A-nya. Nominal sekarang yang harus dikeluarkan bank untuk meminjami nasabah tersebut. Tapi ini yang dicari adalah present value-nya. Karena meminjam berarti dapatnya sekarang. Nilai A-nya 900 juta. Ini yang ditanyakan benar present value ya, yang present value. Kemudian 900 juta adalah uang yang dipinjam, ditambah 1 tambah 8% dibagi 12 karena per bulan. Kemudian ini sudah dibagi 12, kemudian di sini pangkatnya pangkat min 40. Pangkatnya dalam satuan bulan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih mudah ya. Sekarang bunga majemuk dengan pembayaran sama setiap periode. Kalau tadi itu pembayarannya hanya sekali. Kalau ini misalkan tiap periode itu bayar terus. Nah ini gimana? Untuk mencari bunga majemuknya. Jadi ini juga bayar, ini juga dibayar, jadi per tahun tetap membayar. Kira-kira idenya bagaimana? Untuk menghitung ini. Kan tadi sudah dapat rumus untuk menghitung future value untuk satu pembayaran saja. Nah ini ada beberapa pembayaran. Gimana cara ngitungnya? Mbak Neta? Iya, Bu. Gimana kira-kira cara ngitungnya ini? Dari rumus F. Atau yang lain? Siapa? Mas Rudi? Iya, Bu. Gimana kira-kira cara ngitungnya? Atau cara menemukan formulanya yang sederhana? Gimana? Mas Inam? Belum nemu, Bu. Sebenarnya idenya sama seperti yang tadi. Mas Inam? Saya belum, Bu. Belum. Siapa lagi ya? Sebentar, saya lihat. Mbak Dwi Jayani. Mbak Fianda. Jadi idenya adalah
menambahkan semuanya. Jadi misalkan di sini ya, saya ingin mencari yang awal ini, tadi rumusnya gimana? FV untuk yang nilai awal ini. Rumusnya kan tadi, kan seperti yang tadi. Ini ya, A dikali 1 plus I pangkat N. Ini untuk yang ini. Untuk yang pembayaran awal. Untuk yang 1 tahun kemudian ya sama, tetapi periodenya saja yang berubah ya kan. Periodenya jadi N-1. Kemudian untuk yang ini berarti N-2. Untuk yang ini N-3 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Gitu. Paham maksud saya? Coba sekarang itu dijumlahkan. Nanti rumus sederhananya ketemu bagaimana. Paham kan ya yang saya jelaskan tadi? Cara ngitungnya. Jadi dihitung satu per satu. Ini future value untuk ini berapa, ditambah future value untuk ini dan seterusnya. Rumusnya sama, perbedaannya hanya periode waktunya semakin berkurang. Gitu. Nah, silakan dihitung. Saya beri waktu 10 menit. Nanti ada yang saya panggil nanti. Kalau sudah ada yang selesai, bisa ini ya, chat ya, atau bilang.
Bagaimana, sudah? Nah, Deborah, sudah? Belum, Bu. Ada yang sudah? Ya, jadi yang tadi itu ditambahkan kemudian disederhanakan. Mbak Neta? Ya, saya juga belum. Bu. Coba lagi ya. Fianda? Belum, Bu. Ada yang sudah? Inam? Mbak Feby? Belum, Bu. Mas Aton? Saya belum nemu juga, Bu. Jadi seperti ini. Ya kan, kalau disusun kan jadinya kan seperti ini. FV-nya adalah A dikalikan yang periode pertama kan full, periodenya N. Kemudian setelah itu N-1 sampai periodenya hanya 1 periode saja. Ya kan? Setelah itu apa yang bisa kita sederhanakan dari sini, A-nya bisa dikeluarkan kan? Ya kan, A-nya ditaruh depan, kemudian ini di dalam kurung semua. Nah, kira-kira ini apa? Barisan ini itu apa? Ini kan deret ya. Deret apa? Geometri. Iya, deret geometri. Nah, setelah itu pakai rumus deret geometri untuk menyederhanakan sehingga nanti dapat ini. Ayo coba dilanjutkan. Sampai ketemu ini. Nah, ini nanti yang ini ya, share pekerjaannya adalah Mbak Dwi Cahyani. Sudah, Mbak? Bisa disiapkan untuk dipresentasikan. Itu, Bu, masih saya kerjakan. Ya, ya.
Gimana Mbak, sudah? Mbak Jayani? Kalau sudah saya stop share ya. Kalau sudah saya stop share ya. Gimana Mbak Dwi Jayani? Sudah siap? Halo. Coba join Zoom pakai HP ku sebentar. Pak. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Silakan Mbak Dwi Jayani.
Atau mungkin yang lain yang sudah? Deborah sudah? Selesai, Bu. Itu boleh saya izin share ya. Oke. Jadi ini kerjaannya, Bu. Oke, Oke. dijelaskan. Jadi ini kan titik awalnya itu A1 ditambah I pangkat N. Dan yang R itu pangkat sebelumnya sama setelahnya itu diperoleh R-nya itu 1 ditambah I minus pangkat min 1. Kemudian untuk future value-nya itu pakai rumus jarak geometri A pangkat R A kali R pangkat N min 1 diper R min 1 disubstitusikan nilai A-nya, nilai awalnya tadi sama R. Untuk N-nya itu kan nanti periode berapa. Jadi ini tinggal substitusinya. Terus sampai di bawah ini. Oke, ini sudah benar ya. Jadi yang caranya Mbak Dwi Jayani nggak usah A-nya nggak usah dijadikan 1. Itu juga bisa. Jadi langsung untuk A kecilnya nilai awalnya itu A dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Oke, sudah benar Mbak. Oke, makasih Mbak Dwi Jayani. Iya, makasih Bu. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang pembayaran dilakukan di akhir periode, caranya sama. Ya, caranya sama nanti akan ketemu seperti ini. Nanti jadi coba lagi di rumah. Kemudian ini contoh, beberapa contoh. Contoh 1, Ali menabung setiap awal tahun sebesar 2 juta. Jika bunga yang berlaku 10%, berapa uang Ali setelah 10 tahun? Ini diasumsikan bunganya majemuk. Ini sama seperti yang contoh di awal ya. Kemudian contoh 2. Seperti soal di contoh 1, berapa uang Ali setelah 10 tahun dengan pembayaran setiap awal periode. Jika bunganya dihitung pada periode per bulan, per minggu, dan per hari. Nah, ini coba dihitung. Di sini ada 4 anak yang harus 2 saja, enggak apa-apa sih, 2. Jadi Mbak Fariha menghitung yang contoh 1, kemudian Mbak Febi Anindya itu contoh 2. Contoh 2 yang A saja mungkin, atau yang A saja. Kan mirip-mirip sudah ya. Jadi Mbak Fariha yang contoh 1, Mbak Febi yang contoh 2. Kemudian sambil mengerjakan, saya lanjutkan dulu. Sedikit lagi. Jadi ada aplikasi di Microsoft Excel namanya Formula. Ya. Jadi klik FX pada Formulas. Jadi pada menu Formulas itu insert function, klik menu FX, kemudian pilih Financial FV. Nah, di sini FV. Nah, kemudian isikan rate-nya berapa? Rate-nya 10%, kemudian periodenya berapa? Periodenya 10. Kemudian PMT ini adalah payment, dikasih minus karena kita bayar, berarti mengeluarkan uang, berarti minus. Kemudian tipenya tipe 1. Nah, ini silakan explore sendiri apa artinya di sini tipe-tipe 1 itu. Nah, rate itu adalah interest rate per period. Sebagai contoh 6%
per 4 untuk yang pembayaran per kuarter atau setahun 4 kali. Gitu. Jadi kalau ini kan berarti rate dalam setahun 10%. Kalau mau yang per bulan berarti tinggal 10% dibagi 12. Nah, nanti Mbak Feby sama Mbak Fariha tolong dicocokkan dengan fungsi Excel-nya ini. Nah, bisa juga langsung dituliskan seperti ini di Excel sama dengan FV, kemudian 10 dan seterusnya. Ini komanya dikosongi karena kita tidak inputkan apa-apa. Mbak Fariha tadi sudah nyatet ya yang pertanyaannya tadi? Atau masih belum? Halo? Halo Mbak Fariha. Halo. Halo. Oh, ada kan ya? Ya sudah. Sudah nyatet pertanyaannya tadi? Oh, sudah, Bu. Oke. Tadi nanti sama dibuktikan dengan yang ini ya di Excel ya Bapak. Kemudian yang lainnya di sini ada latihan. Oh, ada lagi. EVI schedule. Jadi di sini isinya prinsipal sama schedule. Prinsipal adalah nilai investasi tersebut di masa sekarang. Kemudian schedule adalah ragam pilihan suku bunga yang nantinya akan diterapkan pada nilai prinsipal. Jadi kalau yang tadi FV saja itu dianggap bunganya terus-menerus 10%. Tetapi kalau di sini kita bisa menuliskan daftar bunga seperti ini. Misal pertama 2 tahun pertama 5%, kemudian naik bunganya seperti itu bisa digunakan FV schedule. Sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi keuangan lain, silakan dieksplor sendiri. Nah, kalau bunganya berbeda-beda seperti ini, kalau kita mau hitung manual ya satu persatu akhirnya nggak bisa pakai rumus yang tadi, yang pakai dari geometri tadi ya. Akhirnya ya satu-satu karena penjumlahan satu-satu karena berbeda suku bunganya. Nanti PPT-nya saya kasihkan kok. Nah, ini yang lainnya bisa dikerjakan ya. Jadi saya ada banyak sekali latihan. Coba 1, 2, 3 ini dulu. Nanti tolong ada yang berinisiatif untuk share pekerjaannya ya.
Saya izin share screen ya, Bu. Permisi Bu, apakah sudah terlihat? Silakan dijelaskan, Mbak. Ini kan dari untuk angsuran awalnya sebesar 1.200.000, terus untuk mendapatkan bunga sebesar 240.000 berarti nanti future value-nya ada 1.440.000. Kemudian saya pakai rumus yang sederhana periode awal tahun. Nah, ini dicari waktu untuk menghasilkan bunga 240.000 itu dengan suku bunga 5%. Jadi hasilnya 4 tahun. Mungkin sudah benar ya. Ini makasih Mbak Neta. Ya, saya mau tanya juga. Iya, silakan. Jadi saya masih bingung Bu, ini kapan kita pakai periode awal tahun, kapan pakai periode akhir tahun, kalau misalkan di soal tidak diketahui. Oh gitu. Jadi idealnya memang diketahui ya. Kalau tidak diketahui secara eksplisit seperti ini, berarti diasumsikan awal tahun. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Kenapa diasumsikan awal tahun? Ya karena dianggap ketika dia mengeluarkan investasi itu ya, itu ketika awal kontraknya, berarti ya awal tahun. Jadi nanti kalau tidak disebutkan berarti dianggap awal tahun. Tapi nanti kalau ujian saya perjelas lagi nanti ya. Silakan Mbak Helda. Iya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Jadi kan dia soal tadi diketahui bahwa di pinjaman awalnya itu 5 juta, kemudian harus dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan, itu besarannya 6.600.000. Kemudian langsung masuk ke rumus bunga sederhana, FP-nya tadi 6.600.000 dimasukkan, kemudian present value-nya 5 juta, ditambah jangka waktunya 2/12, karena dalam bulan. Kemudian dikali 5 juta dikali tingkat suku bunganya. Kemudian nanti dapat sebesar 1,92, Bu. Ya, jadi ini juga bisa ya. Ini kalau mencari suku bunga untuk bunga yang tunggal, bunga sederhana itu masih bisa. Tetapi nanti kalau sudah bunga majemuk itu nanti
perlu trial error, nggak bisa diselesaikan secara analitis. Misalnya trial error atau number. Gitu. Terima kasih Mbak Elda. Yang ketiga siapa? Yang sudah siapa? Mbak Sekar? Sudah nomor 3. Halo Mbak Sekar. Atau Mbak Fariha sama Feby tadi sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan. Silakan Mbak. Oke, ini karena tadi soalnya itu menabungnya setiap awal tahun, jadi di sini pakai bunga majemuk untuk pembayaran di awal periode dengan rumus A1E dikali 1E pangkat N min 1 per E. Di sini tinggal masukin aja A-nya itu 2 juta, lalu I-nya itu bunganya itu 10%, dan N-nya adalah tahunnya itu 10, sehingga ketemunya nanti 35 juta 62.334,12. Seperti itu. Oke, sudah benar ya. Sudah dicoba sama yang Excel, pakai fungsi di Excel. Sudah, Bu. Sudah cocok? Sudah. Oke. Sekarang Mbak Feby, ini berapa ini? 35 juta ya. Coba kita lihat Mbak Feby nanti. Silakan Mbak Feby. Atau ada yang mau nomor 3? Yang sudah nomor 3 siapa? Oh iya, silakan Mbak Feby.
Ya, Bu. Oke, silakan. Jadi kan N-nya 10 tahun diubah ke bulan jadi 120 bulan. Terus bunganya 10% per tahun. A-nya 2 juta. Terus FV-nya 2 juta dikali 1 plus 0,1 dibagi 12 karena dihitungnya per bulan. Terus hasilnya 407 juta 689.957,8. Hasilnya ini ya lumayan banyak ya. Maksudnya selisihnya dengan yang tadi kan cuma 35 juta. Kira-kira penyebabnya apa? Yang lain juga boleh jawab. Hasilnya ini kan per bulan, tadi per tahun ya. Hasilnya bisa selisihnya ini berapa ini? 407 ya. Dari 35 juta ke 407. Kira-kira kenapa? Karena ini pembayarannya juga dianggap per bulan, jadi per bulan juga bayar. Kalau yang tadi per tahun, tadi bayarnya per tahun. Tapi kalau ini dengan rumus ini itu akan dianggap sebagai pembayarannya itu dilakukan per bulan juga. Jadi pastinya lebih banyak. 120 kali A juga. A-nya atau nilai awalnya diberikan itu 120 kali. Jadi ya memang wajar kalau hasilnya sangat berbeda jauh gitu. Terima kasih Mbak Febi. Sudah dicoba di aplikasi Excel juga? Sudah, Bu. Hasilnya sama? Beda. Beda. Kalau di Excel berapa? Ini. 413. Karena kalau yang di Excel ini meskipun bunganya per bulan itu bayarnya tetap per tahun. Tapi kalau di hitungannya Mbak Febi ini coba ditambahkan lagi itu dianggap pembayarannya per bulan. Makanya hasilnya sangat beda jauh. Berarti ini harus ada modifikasinya sehingga nanti hasilnya akan sama. Kira-kira mana yang harus dirubah. Ini PR saja buat Mbak Febi ya, jadi minggu depan harus menjelaskan apa yang harus dirubah sehingga pembayarannya itu tetap per tahun, tetapi bunganya dihitung per bulan. Ya, ini PR untuk Mbak Febi. Iya. Sudah ya, Bu. Ya sudah. Oh ya, Mbak tadi berapa ketemunya di situ? Gimana? 413. 13. 413. Oh, saya kira 43. Kalau 413 dengan berapa? 407 tidak jauh beda, tapi coba dicari lagi. Kenapa kok bisa berbeda? Gitu ya. Oh iya. Ternyata yang di aplikasi juga menganggap pembayarannya juga per bulan. Ya, jadi sama-sama per bulan, tetapi kok ada bedanya? Coba dicari. Terima kasih Mbak Febi. Satu lagi yang nomor 3. Siapa yang sudah selesai? Mbak Fitria, Limatul Zahra. Sudah? Iya, Bu, izin mencoba nomor 3. Oke, silakan.
Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, soalnya tadi gimana? Tolong diceritakan juga. Soalnya, Bapak Adit membeli sebuah kulkas 3 pintu bermerek Samsung dari sebuah toko elektronik seharga 14.500.000. Lalu uang muka yang dibayar Pak Adit ini adalah 2,5 juta. Jadi di sini Pak Adit akan mengangsur sisanya selama 5 kali angsuran yang sama besar nilainya setiap akhir bulan dengan tingkat bunga sederhana 12%. Jadi di sini A-nya adalah 14,5 juta dikurangi 2,5 juta sama dengan 12 juta. Ini adalah sisa pembayaran yang harus dibayar Pak Adit. Lalu kemudian I-nya adalah 12% dan angsurannya adalah 5 kali yaitu 5 bulan. Kemudian ini saya menggunakan future value dari pembayaran akhir periode, lalu dimasukkan nilainya untuk A 12 juta ditambah N-1 yaitu 4/12 dikali 12 juta dikali untuk I-nya adalah 0,12 sehingga ketemu future value-nya adalah 12.480.000. Kemudian untuk angsuran yang harus dibayar Pak Adit adalah jadi 12.480.000 ini dibagi 5 yaitu 2.496.000. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi tapi ini diangsur selama berapa kali? 5 kali ya? Iya. Jatuh temponya 5 bulan dibayarkan di akhir periode. Berarti pakai yang N-1. Oke, sudah benar ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Fitri. Kemudian, ini coba saya share screen lagi. Karena waktunya sudah mau habis. Ini sepertinya dibuat tugas saja, tetapi dibagi. Jadi pesertanya di sini 17, benar ya? Ini saja ganjil genap saja. Jadi yang ganjil, catat ya, yang ganjil mengerjakan bunga sederhana. Bunga sederhana nomor 5, yang genap bunga sederhana nomor 6. Kemudian untuk yang bunga majemuk, yang ganjil mengerjakan nomor 1 dan 3, yang genap juga mengerjakan 2 dan 3. Jadi 3 dikerjakan oleh semua. Jadi mengerjakan 3 soal ini ya. Dikumpulkan di aula minggu depan saja, nggak apa-apa. Dipersiapkan agar bisa nanti akan saya tunjukkan untuk presentasi. Tuh.
Yang nomor 4 ya tapi ya. Atau dikerjakan juga. Kalau gitu saya ini aja saya ralat ya, yang ganjil itu bunga sederhana nomor 4 dan 5. Ganjil bunga sederhana nomor 4, 5, kemudian bunga majemuknya nomor 1. Kalau genap masih tetap bunga sederhana nomor 6, kemudian bunga majemuk nomor 2 dan 3. Itu 3 soal. Karena nomor 4 ini lumayan juga, lumayan tricky. Ini nanti akan saya bagikan di grup, tetapi mungkin nanti ada delay waktunya, jadi sekarang bisa difoto atau dicatat dulu agar segera bisa dikerjakan. Sisa waktunya mungkin sekitar 15 menit bisa digunakan untuk mengerjakan ini. Sudah yang ini? Boleh ya saya izin bertanya, itu Iya. ganjil genapnya tadi sesuai NIM atau nomor presensi di peserta MA ini, mata kuliah aktuaria? Di ini apa? NIM. Sebentar saya lihat NIM-nya ya. Apakah cukup homogen? Enggak juga sih. Lebih banyak yang ganjil, tapi nggak apa-apa. Masih ada yang beberapa genap. Oke, NIM saja ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Oh iya, tadi belum absen ya. Bentar. Saya tadi set absen cuma sampai jam 5 kayaknya. Bentar saya ganti. Silakan absennya sekarang. Ini sudah untuk bunga majemuk. Sudah, Bu.
Oke, kalau begitu mungkin bisa saya cukupkan. Jangan lupa absennya sekarang ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan, Mas Anton jangan lupa membuat grupnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Ya, sama-sama.